Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudaraku penghobi merpati. Kali ini aku ingin menyampaikan tentang persoalan ransum pakan untuk induk mengasuh. Ternyata fur concentrate tidak semuanya cocok untuk merpati yang baru tumbuh sejak 5 hari dan selanjutnya. Ternyata tidak semuanya bagus. Ini pengalaman pertama dan nggak akan saya ulang. Terjadi pertumbuhan biak yang tidak normal bulunya. Ini saya menggunakan fur concentrate atau konsentrat kelinci. Ternyata tidak sesuai dan tidak bagus. Saya berani menyimpulkan karena ini ada satu pasang. Terjadi pertumbuhan bulu tidak normal seperti ini. Awal hanya tumbuh beberapa jarum bulu primer saja, nih kiri kanan, dan bulu badan tidak tumbuh. Satunya juga awalnya beberapa hari seperti ini, jadinya bolong. Ini kayak gini. Nah, primernya hanya beberapa lembar saja, lalu ekornya juga nggak normal. Dan ini sudah seminggu lebih saya ganti dengan fur konsentrat ayam maduan. Dan ini sesuai pengalaman terdahulu, saya menggunakan fur konsentrat ayam aduan, saya oplos dengan beras merah. Sebetulnya ini saya ingin mencoba fur jenis baru yang fur konsentrat kelinci, ternyata tidak cocok, maka saya hentikan lalu saya lanjutkan dengan konsentrat yang dulu pernah aku pakai dan berhasil bagus. Kemudian beberapa teman atau beberapa informasi yang saya dapatkan itu bisa menggunakan fur babi, baik untuk ayam maupun merpati. Fur babi lebih banyak mengandung lemak sehingga piaraan merpati maupun ayam maupun piaraan lain bisa gemuk-gemuk dan cepat besar. Hanya saya tidak punya pengalaman itu sehingga terjadinya pertumbuhan tulang bagaimana, apakah kokoh atau rapuh, saya tidak berani informasikan. Selain itu juga ada yang menggunakan fur concentrate ayam potong, itu juga cukup mengandung banyak lemak dan pertumbuhannya cepat, gemuk. Dalam waktu 2 minggu sudah besar, 1 bulan sudah bisa nyucuk atau bisa mandiri. Dan pertumbuhan bisa normal ya, dan posturnya itu bisa tumbuh merata. Maka ini pengalaman yang tidak perlu diulangi ya. Ini pakai fur kelinci seperti ini teman-teman. Jadi sampai sekarang bulu primernya belum mulai ada tanda-tanda tumbuh. Di bagian telai juga masih seperti ini. Bagian badan sudah mulai tumbuh karena pakan dari fur konsentrat ayam aduan. Ada yang menggunakan kacang hijau, itu bisa tapi harus dilatih induknya. Karena kacang hijau itu tidak semua merpati mau makan, harus dilatih dulu. Kalau beras merah insya Allah mau makan. Dan jagung atau beras jagung juga bisa. Tapi beras jagung itu biasanya butirannya terlalu kecil, jadi
merpati tidak menyukai. Lebih baik menggunakan for ayam yang butirannya bisa disenangi merpati sesuai atau mendekati ukuran jagung. Itu lebih bagus. Untuk pertumbuhan merpati piikan yang seperti ini, bila normal dan bagus maka akan menunjang bentuk fisiknya, ototnya, bulunya, mungkin juga kecerdasannya. Mungkin daya staminanya juga setelah dia dewasa. Beberapa kawan senior menginformasikan bahwa pakan fur mengurangi daya stamina merpati untuk penerbang dan menginformasikan begitu, tapi saya sudah membuktikan bahwa itu tidak benar. Yang jelas saya lebih yakin bahwa untuk pertumbuhan merpati yang optimal itu menggunakan fur concentrate ayam aduan, dan setelah belajar terbang nanti dirancung pakai beras merah dan jagung. Beras merah itu terbukti untuk stamina merpati lebih bagus karena mungkin merpati lebih banyak menampung makanan di telehnya atau di telehnya sehingga bisa memenuhi kebutuhan energi dalam waktu 24 jam, sehingga paginya walaupun tidak makan dulu, sore diterbangkan masih punya stamina. Di samping itu bisa Anda gunakan juga jamu untuk membantu pencernaan dan jamu anti virus untuk pilek mungkin lah, atau bakteri. Kalau untuk pengalaman saya, analisanya lebih banyak serangan itu dari serangan bakteri ya, walaupun saya bukan dokter yang virolog yang meneliti virus, tapi dengan ciri-ciri penularannya bisa diasumsikan atau diduga itu jenis bakteri, karena ketika kontak langsung dihindari dan di karantina atau diisolasi bisa tidak tertular. Biasanya penularan melalui air minum dan tempat makan serta kontak langsung. Ada lagi bisa menggunakan vitamin juga bisa menggunakan vitamin ayam, karena kalau vitamin khusus merpati itu cukup relatif mahal, yang harus diimpor dari luar negeri, dari Belgia atau Belanda. Wah, bagi penghobi seperti saya terlalu tentunya merasa berat ya, merasa berat untuk mendapatkan vitamin khusus merpati. Lalu untuk merpati yang terbang, suplemen mungkin juga digunakan, bahkan jamu, bahkan daun kelor itu juga bisa. Daun kelor ditumbuk lalu dibikin butiran lalu disuapkan, itu bernutrisi tinggi, vitaminnya banyak itu, daun kelor itu, dan kompleks gitu. Hanya vitamin C mungkin yang terlalu sedikit di kandungan daun kelor. Baik, itu informasi teman-teman. Jadi saya menyarankan menghindari menggunakan fur concentrate kelinci. Rekomendasi menggunakan fur concentrate ayam aduan. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan dicolek subscribe-nya agar saya lebih semangat dan punya harapan visi ke depan untuk mengembangkan channel Arts and Hobby Nur Wahidhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.